Oke, selamat siang semuanya. Ini Naomi izin telat sebentar. Jose tidak hadir, sakit. Yang lain, oke ya. Oke, minggu lalu kita udah bahas apa ya? Saya minta kalian mengerjakan apa? Masih ingat? Latihan 3. Ya, latihan 3 yang dari buku cetakan ya? Itu ada masalah kah? Atau udah oke semua, aman? Gimana? Udah lumayan oke, Pak. Ya, kalau peluang binomial, yang penting jangan lupa ya, dia ada kombinasinya di depan itu. Dia mau ditanya dulu nggak nih? Dari latihan 3. Saya cuma sampai nomor 5 doang sih, Pak. Wow. Ya, lumayan lah, dikit sekali. Tapi ya prinsipnya sama. Itu ada sisanya. Oke, kalau memang binomialnya sudah tidak masalah, saya lanjut untuk yang distribusi normal. Saya rasa ini bisa menjadi bekal kalian nanti untuk di perguruan tinggi. Paling tidak, kalian tahu lah ya, seperti apa untuk yang statistika dasar. Oke, oke, men. Ya Pak, tadi bisa buku. Oke. Tinggi sekali ini kamera nyorotnya. Oke. Yang binomial oke ya. Saya lanjut ke distribusi normal. Tempat kalian sudah muncul? Distribusi normal? Udah, Pak. Udah. Oke, distribusi normal. Sebelumnya, kalian kan kemarin kita udah bicara tentang distribusi peluang yang diskrit ya. Yang kalau X-nya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu kan ya. Nah, kalau di distribusi normal ini kita bicara nanti untuk yang kontinu seperti apa. Oke. Ada namanya fungsi kerapatan, probabilitas kontinu, atau kemarin kita udah yang diskrit, sekarang kita yang kontinu. Oke. Ini ya sebelumnya telah dibahas variabel acak diskrit, yaitu dari untuk bilangan bulat non negatif mulai X-nya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara untuk yang variabel kontinu, kita bisa dapat mengambil untuk nilai X sembarang nilai. Konsekuensinya ada namanya nanti fungsi kerapatan probabilitas. Oke. Ini teorinya dulu. Nah, fungsi kerapatan probabilitas yaitu adalah fungsi fx, di mana fx itu lebih dari atau sama dengan 0. Sama, kan nilai peluang kan paling kecil 0 kan. Dan pada interval dari A sampai B, atau yang sigmanya, kemarin kita pakai sigma, kalau sekarang kita pakai integral, karena luas di bawah kurva ya. Nilai integral tentu dari batas A sampai B itu haruslah 1. Bagaimana kalau detail lainnya? Modusnya, namanya modus kan itu dia nilai paling banyak muncul ya. Modusnya adalah nilai X tertinggi pada interval A sampai B. Interval tertutup ya. Kurung siku ini artinya interval tertutup, oke? Jadi kalau di garis bilangan seperti ini dari A sampai B. Notasinya begini ya. Kalian tahu kan? Kalau selang terbuka, dia tidak termasuk. Notasinya kan A, B. Kalau bicara interval. Untuk median atau nilai tengah, ini adalah solusi dari persamaan. Berarti nanti nilai M-nya dari ketika ini nih. Integral dari A sampai M terhadap fungsi fx, itu sama dengan setengah. Lalu, min atau rata-rata,
itu didefinisikan sebagai mu. Integral dari A sampai B, fungsinya diperhatikan, X dikali Fx. Oke. Integral dari A sampai B, X Fx dx. Ini catatannya sebenarnya ada di buku kalian di halaman 215. Oke. Variansi atau var X itu integral dari A sampai B, fungsinya diperhatikan. X kuadrat Fx dikurang mu dikuadratkan. Udah. Ini saya membahas contoh yang ada di buku. Mungkin ini Pak, ya ini baru apa? Berbinomial. ini distribusi normal setelah binomial. Oh God. Distribusi Normal. normal. Ya. Dan modusnya itu X tertinggi. Ya. B. Dan mediannya itu sama dengan Mediannya kita mencari nilai M ini ya. Ya. Ini kita cari. Ya. Oke. Saya tunggu sebentar Pak, lagi catat sekarang. Yang lain oke. Kalau ada buku cetak bisa dilihat di buku cetak halaman 215. Saya akan bahas contoh-contoh yang ada di buku cetak kalian. Mungkin lebih membantu ketika ada suaranya, dijelaskan dengan suara. Oke. Variansi itu var X B. Ini kalau kalian kuliah jurusan apapun tetap dapat ya. Meskipun ekonomi akan ada nih. Ini kan statistika dasar. Kenapa ini adalah Sudah? Belum? oke. Oke. Satu lagi. Sudah? Dikit lagi. Oke. Ya. Yang lain aman? Ini maksudnya apa sih begini-begini nanti gitu udah masuk contoh baru lebih oke. Apa variansi itu kayak ragam ya Pak? Oke. Ya, ragam itu varian. Kalau simpangan baku deviasi ya. Selesai Pak. Lanjut. Nah, ini contoh 1 seperti di buku cetak di contoh 13. Nah, diketahui sebuah fungsi probabilitas fx itu fungsinya adalah 1 min setengah x. Intervalnya dari 0 sampai 2. Kan bahwa pernyataan di atas benar. Maksudnya apakah fx ini adalah fungsi probabilitas, benar atau tidak. Baru nanti kemudian tentukan min, modus, dan median dari fungsi distribusi tersebut. Oke. Kalau dia bilang dia distribusi fungsi probabilitas, berarti bagaimana? Itu pertanyaan A. Kan ada keterangannya nih. Jika dia distribusi fungsi probabilitas, ini kan syarat kan yang atas ya. Fx dx sama dengan 1. Ya, integral berarti dari 0 sampai 2 terhadap fx haruslah 1. Oke. Betul? Ya. Syarat ini kan karena dia intervalnya dari 0 sampai 2. Oke, ini saya buat lebih umum aja dulu ya. Jangan dari 0 sampai 2 deh. Batasnya dari A sampai B. Itu tadi di belakangnya juga bilang continue. Itu kepapa kalau cuma bilang probabilitas itu pakai continue.
Kan kemarin udah dijelasin bedanya discrete sama continue. Kalau discrete kan dia bilangan bulat nih. Ya. Kemarin dari 0, 1, 2, 3. Kalau dia continue kan bilangannya bilangan real. Kasarnya bisa koma-komaan kayak gitu. I see. Ya, bedanya itu ya sama yang kemarin. Nah, berarti kita mau melihat bahwa apakah integral dari 0 sampai 2 terhadap fungsi fx 1 min setengah x dx. Nah, kita mau membuktikan ini nih. Oke. Biasa dong, diintegrali dulu. Hasil integralnya apa? Integral dari 1, X. x. Integral dari min setengah x, min seperempat ya. Min seperempat X kuadrat. Dia terbatas dari berapa sampai berapa? 0 sampai 2. Sampai 2. Lalu cara menghitungnya gimana? Kita masukin batas atas dong. Iya. Batas atasnya berapa? 2. Berarti 2 dikurang seperempat dikali 2 kuadrat. 1. 1 ya. Dikurang batas bawah. 0 kurang 0. Hasilnya berapa? 1. 2. 1. 1 lah ya. Oke. Jelas dong? Terbukti kan? Oke. Karena integral dari 0 sampai 2 terhadap fx dx itu sama dengan 1, maka fx merupakan fungsi probabilitas. Ini untuk ngecek dulu. Oke. Tentukan min, modus, dan median. Nah, kalau min tadi rumusnya apa? Mu. Sama aja ya. Beda lah. Kalau min itu rumusnya apa? Integral dari A sampai B. XFX Fx. dx. Berarti kan kita mau mencari integral dari 0 sampai 2 x. Fungsi fx-nya apa? 1 min setengah x dx. Itu dulu. Sampai sini oke. Sampai sini oke. Kita kalikan dulu kan fungsinya kan. Dari 0 sampai 2. Berarti jadinya apa? X dikurang X kurang setengah X kuadrat. x kuadrat dx. Nah, baru kita integralkan nih. Berapa? Setengah x pangkat 2 dikurang Seperempat. per 6. Per 6. Seperenam X pangkat X pangkat 3. Pangkatnya tambahin dulu, baru nanti jadi pembagi yang di depan ya kan. Terbatas dari 0 sampai 2. Oke, kita masukin batas atas. 2 kurang Setengah. 2 Oke. dikurang 4/3. 1/3. 8 per 6 ya, 4 per 3 ya. Dikurang batas Iya. 0 dikurang 0. Hasilnya berapa? 2/3. 2/3. 2 per 3. Oke, ini berarti rata-ratanya. Kayak gitu. Kemudian modus. Modusnya gimana? Nilai tertinggi. Modus itu dia nilai tertinggi dalam interval ya kan? Modus. Berarti langsung Berarti 2 ya, Pak? Ntar dulu. Ini nilai tertinggi pada nilai tertinggi fx pada intervalnya berapa tadi? 0 sampai 2 ya. Berarti gimana? Kalau 1 dikurang setengah x itu kira-kira seperti apa gambar grafiknya? Apakah linear, apakah kuadratik sehingga parabola, ataukah bentuknya kurva bagaimana gitu? 1 Linear. dikurang setengah x. Hah? Linear ya? Linear kan? Kayak ini iya, Pak. Ini nyambung nggak nih?
Ini udah agak lumayan nih. Gambar sketsa grafiknya. Anggap aja berarti Y sama dengan 1 min setengah X. Kalau bingung, gini deh dulu deh. Berarti kita mau gambar sketsa grafik Y sama dengan 1 dikurang setengah X. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 1. Setengah. Kalau X-nya 0, Y-nya Satu. 1. Oke. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Dua. Min 2. 2. 2 apa min 2? 2. 2. 2 kan. Ini X, ini Y kan. Kasar ini kalau kita mau menggambarkan. Oke. Berarti kan secara grafik gini dong. Dua garis lurus kan. Oke. Berarti nilai maksimumnya berapa dari 0 sampai 2 kalau kita batasi? Pak, kok ada satunya, Pak? Oh, Y-nya berapa, Hans? Y-nya. Maksud, oh. Ini kan fungsinya ini kan yang kita mau buat sketsa. Oh, dimasukin. Oh iya, iya. 1 kan. Berarti kan 0,1 gitu kan. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya berapa? 2 kan. 2,0 kan. Iya. Oke, sampai sini oke nih. Sekarang kan dia minta terbatas dari 0 sampai 2 kan. Berarti kita ngeliatnya nih daerah yang dibatasi yang saya gambar biru ini nih. Nah, berarti maksimumnya berapa? 1 ya. Ya. Berarti modus adalah 1. Kan nilai maksimumnya 1 kan? Gue kalau modus harus bikin tabel gitu. Apa? Ya kalau dia Diagram. kalau dia linear kan berarti berbentuk garis. Kalau dia kuadrat berarti kan dia berbentuk kurva tuh. Kita kan tahu nilai maksimum dan minimum dari kurva kan? Berarti ini yang ditinjau sebenarnya ini nih. Tinjau dari sini sampai sini aja nih, mana yang maksimum. Kan paling tinggi lihat Y-nya kan. Kalau nilai itu berarti kan lihat Y-nya bukan lihat X-nya. Paham? Paham? Nah, Kurang, Mbak. Maksudnya mau nilainya X tapi apa? Nilai Y yang pakai X yang mana, Pak? kalau kita mau menentukan nilai maksimum, nilai minimum itu X atau Y-nya sih? Tingginya. Lihat sumbu Y-nya aja, yang mana yang paling tinggi. Oh, oke. Ya udah. Terus ini dicetak nilai X tertinggi pada interval maksudnya apa? Hah? Yang dicetak modusnya. Nilai X tertinggi. Ini dicetak tulisannya nilai X tertinggi. Iya, nilai X tertinggi pada interval. Gimana ya? Ini istilah bukunya. Harusnya sih nilai fx ya, nilai fx tertinggi. Itu kita ralat aja bareng-bareng ya. Nilai fx tertinggi pada interval A, B. Yang lebih tepat nilai fx itu bukan nilai x. Nilai fx nilai fx itu dibetulin di buku. Dia bukan nilai x tapi nilai fx. Oke. Nilai fx. Lanjut.
Satu lagi apa? Median ya? Median. Mediannya? Dia bilang apa? fx Integral dengan setengah. dari A sampai M, dx sama dengan setengah. fx, dx itu nilai setengah kan? Dia mencapai nilai setengahnya. Kita mencari M-nya nih. Berarti integral dari A-nya berapa? Dari 0 sampai M. Fx-nya apa? 1 dikurang Min setengah x. dx sama dengan 1/2. Kita lakukan integralnya dulu. Berarti jadi apa nih? X dikurang 4x kuadrat batas dari M Sama sama M. 0 sampai M sama dengan setengah kan? Setengah. Terus batas atas. Oh, berarti M-nya dimasukin ke X ya? kita masukin batas atasnya M kan? Jadinya apa? mx. M kurang M dikurang 4M kuadrat. M kuadrat itu ya? Bukan mx ya, x-nya kita ganti sama M kan? ya Dikurang 0 kurang Oh, 0 sama dengan Setengah. berarti ini jadinya apa? 4 M kuadrat dikurang M ditambah setengah sama dengan 0. Di sini oke? Di sini oke? oke. Oke. Ini berarti mau dikali 4 semuanya boleh. Jadi M kuadrat min Kurang 4M tambah 2. 4M tambah 2 sama dengan 0. Ini bisa nggak kita faktorkan biasa? bisa. Nggak bisa lah. Nggak bisa ya? Pakai B kuadrat plus minus. Pakai rumus kuadrat ya. M12 Iya. sama dengan min B. Berarti jadi 4 plus minus akar B kuadrat Min 16 4AC. dikurang Iya. 4 dikali A dikali C. Kurang 8. Kurang 8 per 2A ya. Per 2. Berarti sama dengan 4 plus minus akar 8. Berarti 2 akar 2 ya. Per 2. Berarti kan kemungkinannya adalah 2 plus minus akar 2. Yang dipakai yang mana? Yang plus. Yang min. Yang min. Kalau yang min nilainya bagaimana? Kalau katanya yang plus tidak memenuhi karena di luar interval. Alasannya itu ya. Kan dia bilang dari 0 sampai 2. Oke. Kan interval dari 0 sampai 2. Ya dong. Ini. Ini penting nih. Dari 0 sampai 2 kan mainnya kan. Oke. Kita lihat. Yang berarti kan kita mau mencari nilai M ini kan, yang atas ini kan, batas atas kan. Yang mana yang memenuhi? 2 ditambah akar 2, berarti lewat dong dari interval fungsinya. Paham? Makanya nilai M yang memenuhi adalah, yang dipilih adalah 2 dikurang akar 2. 2 dikurang akar 2 juga masih di atasnya 0 kan? Paham? Kan ada nih di buku nih. Kurang lebih seperti itulah kalau dijelaskan. Pak, permisi. Ya. Saya lupa apa yang saya lupa apa nomor yang dipakai sini untuk. Ya. Nah, saya lupa apa. Ya, ini nih. Kalau ada A, X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita mau menggunakan rumus kuadratnya berarti X12 sama dengan min B plus minus akar
B kuadrat min B kuadrat min 24O4. per 2. Tadi mau refresh ya. itu dihapus dulu itunya. Ijo-ijonya kamu. Dihapus tuh ijo-ijonya Kensit. Itu gak mau. Hold on. Hah? Let's see. Gak mau hilang. Tidak mau hilang. Bagus. Bentar. Oke, saya stop dulu. Oke, saya share lagi. Ada iklan. Oke, sekarang contoh 2. Tentukanlah apakah fx merupakan distribusi probabilitas. Beda dong pertanyaannya sama tadi. Kalau tadi dia minta, dia ini probabilitas disuruh membuktikan. Tapi kalau ini ya kita sama juga. Berarti kan fx merupakan distribusi probabilitas jika tadi kan integral dari A sampai B terhadap fungsi fx dx itu hasilnya adalah 1. Kita mau membuktikan bahwa integral dari 1 sampai 2 terhadap fungsi 3 per x kuadrat itu apakah hasilnya 1 atau bukan gitu loh. Pak, Ya. itu yang 0 di tempat lain maksudnya apa sih? Kalau dia itu ada di luar interval 1 sampai 2, berarti nilai fungsinya adalah 0 kayak gitu. Oh, oke. Ini sama juga seperti yang ini. Nah, misalnya kalau di ini kayak fungsi biasa sih. Sebenarnya kalau x-nya 1 berarti fx-nya berapa, Chris? F1 berapa? Apa? F1. Setengah. F setengah? 0. Hah? Sorry. 1/4 dikurang 1 dikurang 1/4. Ya, 1 kurang 1/4 gitu kan? Iya. 3/4 kan? Iya. Kalau F3? Min setengah. 3, X-nya ada di mana? 3. 3/2. 1 dikurang 3/2. 3 itu di interval 0 sampai 2 bukan? Bukan. 0. Nah, Nggak kita bisa langsung lah begitu. pakainya 0 kayak gitu loh. Kayak gitu. Kan 3 itu udah di luar ini kan? Oh, jadi kalau fungsinya di lebih dari 0 sampai 2 itu hasilnya 0. Kalau fungsinya di luar 0 sampai 2 nggak harus lebih dari, kan bisa aja min setengah. Bisa juga kan? Bisa aja negatif. Kan ini bukan yang diskrit kan? Yang penting kalau dia intervalnya 0 sampai 2 masuk. Iya. Oke. Oke. Nih jadinya gimana? Berarti integral dari 1 sampai 2 fungsinya adalah 3x pangkat min 2 gitu kan? Oke, kita integralkan baru jadi apa? Min 3. X pangkat min 1. Oke, terbatas dari 1 sampai 2. 1 sampai 2. Berarti ini kan kalau mau dirapiin sebenarnya bentuknya jadi apa? Min 3 per X ya? Oke, masukin batas atas. Min 3/2. 3/2 dikurang, masukin batas bawah. Min 3. 3. Hasilnya 1 bukan? Bukan. Berapa hasilnya? 1,5. Ini kan hasilnya 3/2 kan? Berarti dia bukan 1 dong. Oke, kesimpulannya apa? Fx bukan distribusi probabilitas. Oke, kan syaratnya ini kan? Fx merupakan distribusi probabilitas jika integralnya dari selang tertutupnya itu sama dengan 1. Sampai sini oke. Tidak susah sebenarnya.
Ini contohnya ada di buku ya. Itu fungsi probabilitas itu akan menjadi jadi fungsi probabilitas kalau itu dapat itu akan itu sama dengan 1. Iya, betul. Itu dari awal ya. Ya. Oke, lanjut. Nih. Dia bilang, diketahui X adalah variabel acak dengan fungsi kerapatan probabilitas. Berarti fx ini merupakan fungsi probabilitas, gitu kan? Dia bilang fungsi fx-nya K dikali 1 min X kuadrat untuk interval min 1 sampai 1 dan 0 jika di interval lainnya. Tentukanlah nilai K. Berarti ini kita tinggal langsung bagaimana? Integral dari K kali 1 min X kuadrat. 1 min X kuadrat. Batasnya berapa tapi? Min 1. Min 1 sama 1. 1. Fungsinya ini ya. Oke. Terus gimana dong? Sama dengan 1. Ya. Dengan 1. Berarti ini jadinya integral dari min 1 sampai 1. Saya kaliin dulu ya. K kali KX K kuadrat. X kuadrat dx. K itu adalah suatu konstanta ya, suatu nilai ya. Berarti ini hasil integralnya apa? Integral dari K pangkat KX. KX itu ya. Dikurang. KX kuadrat jadi apa? K per 3 X pangkat 3. Per 3 nih ya, X pangkat 3. 3. Terbatas dari 1 sama min 1. 1 sampai 1. Ini kita buat sama dengan 1. Sampai sini oke. Lanjut. Jadinya apa nih? Masukin batas atas, masukin batas bawah. K Min K per 3 per 3 dikurang batas bawah min K ditambah K per 3. min 1 pangkat 3 jadi min sama min jadi plus gitu ya. Kalau yang bingung. Sama dengan 1. Jadinya apa? 4 per 3 ya? Ya kan? 2 per 3 dikurang min 2 per 3. Jadi 4 per 3 ya? Berarti K sama dengan 3 per... Sampai sini oke? Bagaimana? Nanti bisa dicoba untuk latihan 4 yang di buku cetak. Dicoba dikerjakan. Fungsinya banyak macam. Udah, saya next ya. Nah, ini distribusi normal. Ini sebenarnya ya umum terjadi sih. Distribusi normal itu penting dalam posisi analisis statistikanya. Kenapa? Karena ini merupakan kejadian yang paling banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini melibatkan banyak sampel, pasti ujungnya akan menjadi
distribusinya distribusi normal karena udah saking banyaknya gitu loh. Kalau kita menelitinya sampelnya banyak, pasti dengan pengambilan sampel yang tepat, data yang didapatkan juga adalah berdistribusi normal. Nah, dia bilang distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Dibuktikan dalam bentuk grafik simetris berbentuk kurvanya kurva lonceng. Nah, kalau berkaca dari kasus pandemi corona ini, kalau kalian melihat grafiknya, apakah sudah mulai melandai atau dia masih terus naik? Kalau kita bicara corona. Masih turun naik. Ya. Naik. Pasti nanti ketika sudah mencapai puncaknya, dia akan turun. Mau apapun itu sih, termasuk harga barang dan segala macam. Dia ketika dia melibatkan populasi yang besar, nah dia akan naik, dan ketika dia sudah mentok, dia ideal akan turun. Ketika dia sudah mentok maksimal ya. Kita tidak berasumsi bahwa dia mempunyai 2 puncak. Oke. Siklusnya akan seperti ini, pasti gitu, naik. Ya mungkin di sini ada bergelombang, bergerigi, tapi dia ketika sudah mentok dia akan perlahan-lahan turun. Yang masih dikhawatirkan dari pandemi ini kan misalnya seperti ini, dia mulai naik, tapi ternyata belum puncak nih. Mungkin ada penurunan sedikit, tahu-tahu naik lagi jadi tinggi gitu kan. Nah ini yang dikhawatirkan. Tapi ketika tinggi, ujung-ujungnya tetap akan turun sih. Ketika sudah mencapai maksimumnya. Jadi seolah-olah kalau kita lihat secara benar-benar luas, itu pasti akan seperti itu siklusnya normal. Dan saat ini masih terus naik, ya kita berharap sih ya segera bisa mencapai puncak dan akhirnya mulai turun dan melandai ya. Oke. Pak, Kenapa? Kedua grafik itu. Enggak, ini kita lagi bicara. Grafik itu. Ini saya bicara siklus corona aja yang sekarang terjadi kan. Kondisinya kan seperti ini nih. Kemarin naik, terus sekarang masih naik lagi gitu. Naik, mentok, turun, malah sekarang naik lagi. Ini kondisi sekarang. Ini hanya tambahan ini aja. Nah, distribusi normal, fungsi kerapatannya seperti ini nih. Jangan kaget dulu ya. Wah, ini rumit sekali. Nah, ini fungsi kerapatan dari distribusi normal, tapi nanti akan kita konversi, kita buat perhitungan. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya. Ini maksudnya apa sih? Nah, variabel acak X yang berdistribusi normal mempunyai min mu dan variansinya. Ini ada yang bilang bacanya sigma, tapi dulu saya waktu kuliah dibilangnya bacanya tau. Ini variansi ya, kalau tau kuadrat ya, atau ragam. Nah, biasanya ditulisnya seperti ini nih. X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansinya tau. Model penulisannya nih. Ingat ya. Saya konsennya di bawahnya. Kalau yang di atasnya cukup kalian lihat. Ini nanti kalau kalian kuliahnya yang eksak, mungkin ada pembuktiannya nih seperti apa gitu. Kayak tadi. Menggunakan integral-integral yang tadi. Oke, sudah? Pak, ya. Kenapa itu bila variabel acak X yang mempunyai min itu mempunyai, kenapa itu sih? Mempunyai min U dan variansi data kuadrat sehingga ditulis X itu apa itu yang kayak gelombang itu ini ya ini menunjukkan aja, ini kan penulisan secara simbolis ya. X berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variansinya
tau kuadrat gitu. Ini masalah penulisan aja, ditulisnya seperti ini. Ah, Oke. Nah, tadi saya bilang seperti ini. Nah, nilai min dan simpangan baku diketahui dalam diagram kurva, disebut kurva normal seperti ini nih. Nah, di tengah-tengah ini adalah mu-nya atau rata-ratanya. Oke. Dia berbentuknya simetris ya. Misalnya ini min 1 dari standar deviasinya, simpangan baku ke kanan juga simetris jaraknya. Oke, itu yang perlu ditekankan. Dia berbentuknya simetris. Oke. Ini teorinya sedikit. Nilai min, median, modus yang sama. Disebut unimodal. Dia di tengah-tengah. Kurva distribusi selalu bersifat simetris, bentuk lonceng. Titik puncak itu adalah nilai rata-rata, berada di tempat tengah kurva, sedangkan datanya itu tadi kalau kita tarik ke bawah. Nah, tadi seperti ini, di sisi kiri ini setengah, di sebelah kanan ini setengah. Dia membagi jadi 2. Untuk nilai peluangnya ya. Oke. Masing-masing ekor kurva memanjang di kedua sisi tak terbatas. Mendekati tak hingga. Atau yang kirinya mendekati min tak hingga. Dah, ini untuk pengetahuannya. Luas wilayah di bawah kurva normal adalah 1. Namun demikian, proses penghitungan luas kurva, kan integral tentu itu adalah luas kurva kan, luas di bawah kurva. Antara X1 dan X2 sangat sulit dilakukan. Karena tadi kita lihat fungsinya itu kan ribet banget ya. Fungsinya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung batasnya misalnya dari nilai sini sampai sini aja. Nah, misalnya X1-nya di min 2 tau, X2-nya itu batas kanannya di tau. Kita mau mencari luas di bawah kurvanya, integralnya akan sangat rumit. Maka dengan dilakukan perhitungan secara statistik analitisnya, itu kita membuat bahasanya apa ya? Ditransformasikan menjadi distribusi normal standar atau distribusi normal baku. Nah, ini akan banyak dipakai. Dia bilang distribusi normal standar atau normal baku itu kita transformasi rata-ratanya menjadi mu-nya 0 dan variannya 1. Dah. Simple sebenarnya kalau udah seperti ini. Nah, ini dari distribusi normal di kiri dibuat menjadi normal standar atau normal baku seperti ini. Ini tadinya berupa nilai X diubah sehingga menjadi nilai Z. Oke, mengubah seperti ini. Cara mentransformasinya bagaimana? Kemarin sudah saya singgung sedikit waktu kita ada bahas yang contoh soal. Z-nya sama dengan X min mu per tau. Perlu diperhatikan ini adalah tau atau di simpangan baku. Tadi kalau yang diketahui berupa variansi kan, masih tau kuadrat kan. Kita tinggal tarik akar saja untuk mencari nilai simpangan bakunya. Dah, ini yang banyak dipakai. Ini yang banyak dipakai. Bukan yang tadi yang fx pangkat e sekian. Nah, itu fungsi kerapatannya. Tapi ini yang akan banyak dipakai. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Saya ngomong terlalu rumit kah? Intinya dia ditransformasi ya, ditransformasi dari yang berupa nilai X diubah menjadi nilai Z standar, Z score. Ya. Nah, kalau udah dia distribusi normal standar, itu nilainya sudah ditabelkan, dibuat tabel. Nah, ada 2 tabel distribusi normal. Biasanya yang disajikan itu dari min tak hingga sampai nilai Z tertentu atau dari 0 sampai Z atau Z positif. Di buku, saya pakai yang ini, Z positif. Z negatif saya tidak pakai yang di buku, karena nanggung.
Kecuali memang diketahui dari full ini nih. Itu ini lebih enak. Tapi tidak ada di buku. Nah, pada pembahasan kali ini yang saya bahas adalah menggunakan tabel Z positif. Itu nilainya dari 0 sampai Z1, sampai nilai Z yang diminta. Ini apaan Pak maksudnya Pak? Nanti cara pakainya. Lihat pada buku halaman 262. Itu ada. Yang paling belakang, buku cetak sebagai lampiran. Oke, caranya begini. Nah, ini cukup kelihatan nggak di kalian? Yang tabel yang di kirinya? Tabel Z-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Bukan, Pak. Sama. Kalau kecil. Kalau nggak kelihatan di monitor, nggak kelihatan di layar laptop kalian, berarti kalian harus lihat di buku. Oke. Nah, ini perhatikan. Untuk peluang Z lebih dari 0. Kadang-kadang orang nulisnya lebih dari sama dengan, nggak pengaruh ya. Nggak pengaruh. Untuk peluang Z lebih dari 0, kan kita tadi udah bahas. Kalau dari tengah ke kanan nilainya berapa? Positif. Luas kurva dari ujung sampai ujung berapa? Kan keseluruhan itu berapa tadi? Luas di bawah kurva ini dari ujung sampai ujung berapa nilainya? Tadi saya udah nyebut, Nih, jumlah luas kurva di daerah di bawah kurva itu 1. Yaitu setengah ke kiri, setengah ke kanan, gitu kan. Kalau ini kan dari tengah ke kanan. Berarti nilainya berapa? Tengah. Udah setengah kayak gitu, 0,5. Sampai sini oke nggak? Nah, kalau tabel Z positif, ini diperhatikan, berarti mulai dari 0 sampai nilai Z yang diminta nih. Seperti ini, seperti kasusnya yang kedua. Dari 0 sampai 1,63. Berarti nilainya berapa? Kalian lihat di tabel dong. 1,63. 1,63. Berarti hasilnya yang ini ya. Bisa dilihat nggak? Bisa. Di buku juga sama ya. Hasilnya berapa? 484. Sampai sini oke. Saya nggak ngerti Pak. Kok bisa gitu tiba-tiba? Kan kalau yang di tabel Z positif itu yang diketahui batasnya dari 0 sampai nilai tertentu yang dikasih kan, yang diminta kan? Iya. Ya udah, kan dia minta dari sini nih. Dari 0 sampai sini kan nih, 1,63 kan nih. Iya. Ya udah, tinggal lihat aja tabelnya, 1,63 di mana? Tapi kenapa jadi 0,4484 maksudnya? Bisa baca tabelnya nggak, Hans? Lihat dulu nih, 1,6, 1,6, 3. Ini kan 0,03 ya kan, 1,63 ini kan. 0,4. Oh, oke. Arti Pak. Gitu ya cara baca tabelnya ya. Paham? Ini nggak susah nih, ini nggak susah, serius. Kalau udah transformasi gini mah. Ya, sekarang yang kasusnya yang C ini contoh yang grafik yang ketiga di sini. Ini bagaimana cara nyarinya? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Itu berarti di atas 1,28 ya, Pak? Ya. Dari tengah ke kanan berapa nilainya? Setengah juga kan. Nah, yang kita bisa cari di tabel yang dari mana sampai mana? 0 sampai dikurang 1,8. Kita bisa 1,28 nilainya berapa? 0,399 Kasarnya di sini berarti kan 0,3997.
kan? Berarti di setengah dikurang itu ya Pak? Ah, pinter. Berarti kalau kita mau mencari nilai dari sisi yang saya warnain hijau ini, tinggal 0,5 dikurang 0,3997. Gitu kan? Hasilnya berapa? 0,1. 1003. 0,1003 gitu ya. Karena tadi yang kita lihat di sini kan luas ini nih, yang saya kuningin ya. 0,3997 ini kan bisa kita lihat dari yang tabel Z positif. Sampai sini oke. Ngerti? Lanjut. Sekarang ini. Kalau ini gimana? Berapa tuh? 0,5. Ya, 0,5. Paham ya? Karena dia setengah ke kiri. Oke. Nah, kan tadi juga dijelaskan sifatnya dia simetris kan? Berarti, kalau mau mencari daerah yang oranye ini berapa nih? Sama aja dong, sama positif. Tapi tambah Nah, minus ya. Sama seperti positifnya kan? Hmm. Berapa jadinya, Chris? 0,2939. 0,2939. Paham? Berarti ini kan sama aja kayak peluang yang 0,82 gitu kan, karena dia simetris ya. Dengan saya udah buat di bawah. Oke. Paham? Kalau yang ini gimana? Dikurangin lagi ya, Pak. Ya, berarti 0,5 dikurangin 0,1879. Nah, pinter. Ini ada yang bingung? Beginian? Artinya kalau yang kayak gitu tinggal mentoknya dikurangin sama angka yang 0,49-nya. Iya, kan kita tahu 0,49-nya berapa? Itu kan tadi Maksudnya? 0,49-nya berapa nilainya? Nilai peluangnya. 0,1879 Iya itu. ini. 9. Kasarnya kayak gitu. Kalau ini kan kita udah langsung bisa dilihat bahwa sama kan 0,2939 gitu kan. Oke, Hans. Iya, Pak. Kalau mau mencari itu tinggal 0,5 dikurang. Hasilnya berapa nih? 0,3 Kita dulu deh, 1, 3 ya? 312. 3121 ya? Oke, sampai sini aman? Udah? Sekarang ini gimana? Ini gimana? 0,28 dikurang 2,2 ya? Setengah kurang 0,28. Yang di 2,2 kurang yang di 0,2. Ya, berarti kan kita tinggal mencari nilai yang dari 2,2 kan? Berarti peluang dari 0 pakai sama dengan atau tidak sama dengan juga sama aja. Yang 2,2. Berarti kan kita mencari dari 0 sampai 2,2 dikurangin sama yang putihnya kan? Peluang dari 0,28 sampai 0,28 gitu kan? Kayak gitu aja. Berapa tuh? 2,2.
0,4861. 4861 dikurang 0,28 0,1103. 0,1103. Nah, tinggal dihitung deh, dapat hasilnya. Yang ini gimana kalau yang ada di sisi kiri? Sama aja ya. Sama aja kan? Jadi kita 2,10. 0 sampai yang 2,1 dikurang 0,25. 0,25. Gitu kan? Udah mulai paham cara baca gambarnya? Nah, terus apa bedanya apa yang satu sama kedua itu, Pak? Yang satu beda di sisi kanan, yang satu beda di sisi kiri. Tapi cara hitungnya cuma sama-sama dikurangin gitu. Iya, kan aslinya kan yang di tabel itu kan kita taunya dari sini sampai sini. Yang Ya. kedua dari sini sampai sini kan. Yang kita mau cari adalah Oh, yang oke. sisanya, Tengah-tengah gitu. itu. Kalau yang di pertama berarti kan kita taunya dari 0 sampai 2,2 yang di tabel sampai sama yang 0 sampai 2,8 gitu kan. 0 sampai 2,2 sama 0 sampai 0,28. Kalau mau cari sisanya tinggal kita kurangin. Kalau yang gini, ada di kiri, ada di kanan. Bagaimana? Ditambah. Berarti 0,5 Hah? dikurang. Yang mana nih? 2,5 tambah 1. Ya, kan yang kita bisa cari dari sini sampai sini sama dari sini sampai sini kan? Kalau dari tabel kan? Iya, Tinggal diapain? ditambah. Ditambah gitu loh. Berarti peluang dari 0 sampai 2,5 ditambah peluang yang dari 0 sampai 1 kan? Pak, cara tahu plus minusnya gitu gimana sih? Saya masih bingung. Tuh kayak yang di atas, yang 2,2 apa yang tadi 2,2 dikurang, tapi bawahnya Nih, lihatin dulu. yang depannya yang dikurang. Berarti kalau untuk yang misalnya yang atas nih ya, sampai 2,2. Kan kita tahu nih dari tabel kalau sampai 2,2 nilainya ini kan. Iya. Aduh, ini. Bentar, mengganggu ini saya. Oke. Dari 2,2 kan di tabel kita bisa tahu ini kan. Nih. Gitu dong, Hans. Iya. Kan taunya dari 0 sampai titik yang diminta kan. Iya. Betul. Oke. Ini nih. Terus yang 0,28 itu juga kita bisa cari dari yang tabel ini kan. Sini nih. 0,28. 0,28 itu nilainya dari mana sampai mana? 0 sampai 0,28. Berarti ini dong. Yang biru nih ya. Iya. Yang kita mau cari yang mana? 0,28 sampai 0,22. Ya. Berarti nggak kenapa dikurangin? Masih bingung, Hans? Iya, Pak. Cuma kayak cari tahu apa yang dikurang. Kasarnya kan ini yang mana yang dikurang. pertama kan kita tahu dari sini sampai sini nih, Hans. Dari 0 sampai 2,2 kan? Iya. Ya, itu nilainya kita tahu kan? Nih, saya merahin nih, ceritanya di atas nih. Yang kedua, kita mau mencari yang biru kan? Yang biru ini kan? Sampai sini kan? Oh. Paham nggak? Iya, ya, ngerti, Pak. Kalau yang tadi yang contoh yang ketiga, itu kan kita yang pertama kita bisa tahu yang sampai sini, nih. Ini Dev juga tadi yang tanya nih, kenapa ditambah, kenapa dikurang. Kan kita tahu sampai sini. Terus yang satunya lagi, kita juga taunya
dari 0 sampai ke simetrisnya kan? Di sini kan? Berarti ditambah apa dikurang? Tambah. Tambah. Kelihatan nggak bedanya? Iya, Pak. Yang satu di dalam barengan, yang satu di luarnya. Ya. Harusnya sih ini bisa dipahami dengan tidak terlalu rumit ya. Oke, ada lagi? Ini tuh ikut atau enggak sih, Pak? Ini ikut, gampang kan? Ini yang terakhir ya? Ini Iya sih. udah terakhir. Kenapa, Ini terakhir, ya. Kenapa Kensin? kenapa yang di atas itu P-nya itu sama dengan, tapi di bawahnya tidak? Nggak apa-apa, sama aja. Mau ada sama dengan, mau pakai sama dengan atau tidak pakai sama dengan, sama aja cara bacanya. Di beberapa buku ada yang pakai sama dengan, di beberapa buku tidak Tidak pakai. beda. Tidak beda, sama aja. Ini masuk US, Pak. Iya, nih gampang kan? Tabelnya ntar dikasih di soalnya. Seperti ini. Oke. Oke. Lanjut. Nah, kalau dia diberikannya dalam bentuk seperti ini, bagaimana dong? Gambar. Ya, betul. Mantap. Untuk mempermudah, kita harus buat sketsa grafik ya kan? Oh, dia minta dari 0 sampai 1,54. Ya udah kita buat aja dulu kurva loncengnya. Anggap aja bagus, ya kan? Set. Yang penting di sini dia patokannya berapa? 0. 0. Nah, dia minta dari 0 sampai 1,54. Berarti ada di kanan atau di kiri? Kanan. Kanan. 1,54. Nah, daerah ini kan yang kita mau cari kan? Letakkan 1,54-nya nggak masalah di mana aja. Nggak masalah, bebas. Yang penting dia di kanannya 0. Ini untuk yang nomor 1. Yang nomor 2, misalnya mau buat kurvanya agak begini, ya boleh aja. Kan, anggap aja yang penting simetris lah ya, biar enak lihatnya. Jangan terlalu panjang juga, ntar terlalu muncung. Ini 0. Lebih dari 2,08. 2,08 di mana? Saya mau bikin di sini 2,08. Sisi mana tapi yang diminta? Kanan. Kanan ya. Kanan itu 2,08. Yang ini kan? Bisa dong, yang tadi kan? 0,5 dikurang. Ya, 0,5 nilai dikurang dari yang 2,08. Oke. 1 tadi saya mumpung ada gambar 01. Kalau ditanyanya ini begini gimana? Misalnya 1,25. Dimintanya ini nih. Berarti gimana nih? 0,5 tambah yang 1,25. Ya. Kan kita udah tahu nih yang setengah ke kiri kan 0,5 kan? Berarti tinggal ditambahin aja 0,5 ditambah hasil dari yang 1,25 ya. Oke, ini dibantu dengan menggunakan gambar. Intinya di situ cara menjawabnya. Oke. Yang ketiga seperti ini. Nah, kita nggak tahu nilai batas Z-nya berapa, tapi kita tahu nilai peluangnya berapa. Nah, ini gimana dong? Oh, berarti mesti liatin Cari satu persatu dong, Pak. tabelnya. Kita harus lihat dulu nih.
Ya sama, tetap sih, tetap kita membantu membuat sketsanya dulu. Oke, kita nggak tahu nih, pokoknya batasnya 0 kan? Ini 0. Z kurang dari K. 0,9834. Kira-kira nilai K-nya ini ada di kiri atau di kanan? Kanan. Kiri. Nilainya 0,9. Kanan. Jadi di kanan ya. Kanan. Ini K-nya kan? Kita nggak tahu nih K-nya berapa. Yang diketahui nilai ininya nih. Oh, 0,5 dikurang 9, Dulu nih, tar dulu sebentar. Oke. Soal nomor 1 yang diketahui ininya dong. Peluang Z kurang dari K itu 0,9834. Oke, paham? Berarti nyari nilai K-nya berapa, Ci? Otomatis gimana dong? 0,9834 dikurang 0,5. Kita mau mencari nilai peluang dari 0 sampai Z sampai K. Berarti kan Bukannya tambah ya? Dikurang kan. mana ya saya nulisnya biar enak ya? Biar tidak multitafsir ya. Saya hapus dulu. Berarti ini nih, oke, dapat. Ini artinya apa? Berarti kan 0,5 ditambah peluang dari Iya, 0 ditambah. Z sampai K itu nilainya adalah 0,98. 0,9834. Berarti tadi Chris itu yang versi langsung. 0 kurang dari sama dengan Z, kurang dari sama dengan K, itu berarti 0,4834, gitu dong. Berarti K-nya berapa? Cari deh nih, 4834. Mana coba? 2,13. Berarti K-nya adalah 2,13. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Oke? Z-nya itu 0 ya? Nih titik tengahnya ya? Z itu nama Z-nya variabelnya. yang dicari kan? Z-nya yang dicari. K-nya yang dicari. Ya. Kak, K-nya itu adalah nilai Z yang dimau gitu loh. Z itu adalah nama distribusi normalnya, kita udah transformasikan dari X menjadi Z. Oke, gimana dong? Aman? Yang nomor 2 gimana? 3669 ya? Berarti kira-kira gimana kurva normalnya? K-nya ada di mana? Ada di kanannya 0 atau di kirinya 0? Kanan. Kanan ya, karena dia nilainya, ini nilainya adalah 0,3669. Berarti ini gimana? 0,5 dikurang. Berarti kan 0,5 dikurang peluang dari 0 sampai K gitu kan? Sama dengan 0,669. Berarti kalau peluang dari 0 sampai K itu berapa? 1331. Iya, 0,1331. Cari deh tuh, 1331. 0,34. 0,34. 0,34. Berarti K-nya adalah 0,34.
34. Paham? Yang nomor 3 agak unik. Dia simetris tuh, dari min K sampai K. Nilainya adalah 0,984. Oke. Berarti ini kurva normalnya. Oke, seperti ini. Ini nolnya kan. Dia minta dari min K sampai K. Nih. Ini nilainya berapa tadi? 0,984. Berarti gimana nih? Berarti kan artinya 2 kali peluang dari 0. 0 kurang dari Z kurang dari K kan? 2 kalinya kan? Paham? Iya. Dia simetris kan? Kiri kanan sama kan? Berarti ini tinggal gimana? Peluang? Bagi. Bagi 2 ya? Per 2. Iya, bagi 2 aja. Berapa tuh? 0,45. Berapa? 492. 492. Berapa nih 492? 2,41 ya? Iya. Oke, ketikanya sama dengan 2,41. Kayak gitu aja. Nah, habis itu ada yang seperti ini. Ya, diberikannya dalam berupa X. Berarti kan ini kita harus transformasi dulu kan. 90 kurang dari X kurang dari 126. Ini tadi mu. Ini langsung kan. Berarti ini, kalau kita ubah menjadi Z, apa rumusnya tadi? Z sama dengan X dikurang mu per tau. Berarti ini kita ubah aja. 90 dikurang 105 per tau berapa? 10 kan? 10. Kurang dari sama dengan, sekarang udah bukan X lagi, tapi sudah menjadi Z. Kayak gitu. 126 dikurang 105 per 10. Nah, kalau sudah Z, baru kita bisa mencari nilai Z-nya. Oke, nanti dilanjutkan. Tapi, ada juga yang seperti ini nih. Tadi, ini apa artinya? Mu kan? Mu. Ini apa nih? Tau kuadrat. Tau kuadrat. Kalau dia tahu kuadrat, berarti kita harus cari dulu taunya berapa. 13. Dan berarti 13. Cara transformasinya sama aja seperti tadi. Ada yang berupa soal cerita. Nah, ini sisanya dicoba dulu ya sendiri ya. Minggu depan kita bahas. Saya tanya kalian bagaimana caranya. Ada beberapa soal. Itu Paham? yang apa? Yang balik lagi yang itu hasilnya tuh di dalam persamaan atau harus diselesain? Diselesaikan lah kan. Kalau udah ketemu, udah tahu nilai Z-nya kan bisa, Chris. Misalnya berarti ini kan kita transformasi dulu kan. Berarti P 15,8 dikurang Q-nya 28 per taunya berapa? 13. Sekarang udah jadi nilai Z kan? 56,6 dikurang berapa tuh? 28 per 13 kayak gitu. Dilanjutin aja kalau udah dapat nilai Z-nya mah. Tinggal lihat di tabel ya kan? Oke. Sambil dilihat juga ini bahasan terakhir untuk minat. Berarti beres semua. Penarikan kesimpulan. Bapak yang ini susah ya?
Susah, Pak. Kelihatannya susah, padahal nggak susah. Kelihatannya susah, tapi serius, ini tidak terlalu sulit sebenarnya. Itu terlihat kacau. Ya, kelihatannya doang. Oke, makanya dicoba kerjain dulu sendiri. Oke, beres. Udah lewat juga waktunya. Terima kasih semuanya. Yose tidak hadir hari ini. Silakan kita tutup dengan doa. Oke. Siapa yang doa? Nggak apa. Teman-teman, mari kita berdoa kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Jangan lupa nanti dicek di Google Classroom ya. Oke, semuanya. Sampai jumpa besok lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.